Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan daring ini. Salawat beriring salam, marilah kita junjung Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah memberikan kita alam kegelapan menjadi alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Oke, di sini saya Muhammad Aktor Syukron Bancin dari Fakultas Ekonomi Akuntansi ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Langkah-langkah Audit Manajemen. Oke, langsung saja. Audit pendahuluan. Latar belakang masalah dalam melakukan audit. Seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit, apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah audit ditempuh memenuhi tujuan audit yang mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Dan perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam merangkai tujuannya. Tahapan audit manajemen, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit, dan audit ini antara lain: yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam rangkai mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasannya, pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit dengan hal-hal sebagai berikut: informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan informasi yang mengarah pada tujuan audit. Yang kedua, penentu tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuan, auditor dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Dan yang ketiga, membahas dengan pemberian tugas dan pengelolaan objek audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari tujuan audit. Penentu ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas: yang pertama, bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, efektivitas. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Oke. Terus yang keempat,
Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Review atau penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Oke, lalu yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Adapun yang kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain ada tujuan dari kegiatan yang diaudit dan pendekatan audit. Dan karakteristik kriteria yang baik antara lain, yang pertama realistik, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang keempat mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Lalu dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memastikan adanya tentang rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Ya, yang keenam, kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan, di mana review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Ya, selanjutnya, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan, dan bila ada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.